laki-laki umur 61 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan lemes ya, sering pusing, jantung berdebar ya. Lemes, sering pusing, jantung berdebar adalah satu clue, satu tanda di mana pasien ini terjadi gangguan hemodinamik ya. Ada lemes, seandainya ya, ada lemes dan pusing, jantung berdebar. Pasien juga atau telah menjalani kemoterapi karena adanya penyakit benjolan yang ada di leher, ketiak, dan inguinal ya. Jadinya pasien ini, seorang laki-laki ini mempunyai penyakit benjolan ya, karena kemo pasti suatu kanker ya. Benjolan kan ada dua ya, benjolan jinak dan benjolan ganas. Benjolan ganas itulah kanker ya. Kalau hanya benjolan saja belum tentu kanker. Tapi kalau sudah menjalani kemoterapi berarti pasien ini menderita kanker. HB-nya 7,4. 7,4 berarti anemi ya, karena laki-laki kan normalnya 14 ya, 13-14. Trombositnya 149.000 yang menandakan sedikit trombositopeni karena normalnya adalah 150.000. Leukositnya 3.000 per meter square ya, jadinya leukositnya 3.000 juga leukopeni ya, karena normalnya 4.500. Apa yang terjadi dan bagaimana hubungan antara keluhan dengan penyakit yang diderita? Tadi keluhannya lemes, jantung berdebar, pusing, cepat capek, dan penyakitnya adalah keganasan yang menjalani kemoterapi. Apa yang terjadi? Ya. Nah, kalau ada masalah begini atau vinyet begini, berarti apa yang terjadi? Pasien ini adalah pasien keganasan yang menjalani kemoterapi dan pasien ini ada masalah di hemodinamik atau anemi ya, itu hubungannya. Bagaimana penanganannya untuk pasien tersebut? Nah, untuk penanganan pasien tersebut, karena dia keluhannya pusing, jantung berdebar, cepat capek, merupakan salah satu tanda gangguan hemodinamik dan laboratoriumnya didukung dengan HB yang hanya 7,4, tentunya penanganan pada pasien ini adalah diberikan transfusi. Jadinya pada vignette ini saya mau menekankan bahwa transfusi itu, indikasi transfusi itu tidak hanya melihat nilai hemoglobin, tapi juga memperhatikan keluhannya. Ya, kalau keluhannya sudah ada gangguan hemodinamik, apalagi didukung dengan HB yang rendah, maka penderita ini walaupun anemi penyakit kronis perlu mendapatkan tambahan transfusi PRC atau packed red cell, itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kuliah. Ada mau iya, definisi jadinya yang tadi sudah saya katakan, saya ulangi lagi, anemi penyakit kronis merupakan salah satu jenis anemia ya, dan sering didapat. Mungkin kalian sekarang kalau tugas di Lontara atau tugas di bangsal-bangsal, anemi penyakit kronis ini banyak sekali, hampir 80% pasien yang dirawat di penyakit dalam itu disertai anemi ya. Nah, salah satu contohnya apa ya? Oh, ada yang tugas di Unhas ya, yang tugas di Unhas kebetulan ada pasien saya yang di lantai 4 itu dia menderita kencing manis ya. Nah, itu dia juga menderita anemi penyakit kronis walaupun belum terdiagnosis pasti ya, karena baru dari darah rutin. Nah jadinya yang disebabkan oleh suatu penyakit yang bersifat kronis bisa infeksi maupun non-infeksi. Jadinya kronis ini tergantung dari definisinya, misalnya kayak TB dibilang kronis 3 bulan, hepatitis dibilang kronis 6 bulan, tergantung dari penyakitnya. Kecuali penyakit kronis tersebut mengenai organ yang langsung berperan dalam proses hematopoiesis.
Contohnya apa? Ginjal ya. Di ginjal kalian tahu memproduksi hormon eritropoietin yang langsung berperan dalam proses eritropoiesis ya, hormon eritropoietin. Oke? Ya. Patofisiologi kenapa pada penyakit kronis akan menderita atau berkomplikasi menjadi anemi penyakit kronis. Karena kalian tahu pada penyakit kronis itu di dalam tubuhnya pasien itu banyak sekali zat-zat proinflamasi ya. Zat-zat proinflamasi ini yang nantinya akan beredar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi beberapa organ. Salah satunya proinflamasi ini akan merangsang sel hepatosit atau sel hati mengeluarkan hormon hepsidin. Ya. Hormon hepsidin adalah suatu hormon yang mengatur metabolisme zat besi. Ya. Nah, sehingga dengan hormon hepsidin yang terlalu tinggi terjadi gangguan metabolisme besi. Ya. Normalnya besi yang tersimpan di dalam tubuh, di dalam retikulo endotelial, kalau tubuh memerlukan untuk proses eritropoiesis, maka cadangan besi itu akan dikeluarkan oleh hepsidin. Tapi di saat penyakit kronis, hepsidin dysfunction atau gangguan fungsi, zat besi yang tersimpan di dalam retikulo endotelial tidak bisa dikeluarkan. Itu salah satunya. Yang kedua juga proinflamasi ini atau bersama-sama hepsidin di dalam khusus 12 jari itu akan menghambat absorpsi besi. Ya. Kalian juga harus tahu vitamin itu di mana tempatnya diabsorpsi di dalam gastrointestinal karena setiap vitamin tempat absorpsinya beda ya sehingga kalian harus hafal. Nah, yang ketiga juga hepsidin bersama proinflamasi akan mengganggu ginjal ya. Padahal ginjalnya normal tapi diganggu responnya untuk memproduksi hormon eritropoietin. Yang selanjutnya dia juga akan menekan di sumsum tulang proses eritropoiesis. Yang terakhir dia di dalam makrofag dalam hal ini retikulo endotelial menghambat pelepasan besi. Masih ada satu juga ya. Zat-zat proinflamasi juga membuat eritrosit umurnya pendek. Yang kalian ingat bahwa eritrosit itu umurnya 3 bulan atau 120 hari pada orang penyakit kronis, maka umur eritrositnya pendek. Ya? Nah, ini tadi yang hormon hepsidin. Jadinya hormon hepsidin itu apa? Itu hormon yang mengatur metabolisme besi ya. Dia menghambat pelepasan besi di saat ada gangguan ya, dan menghambat proliferasi ya, maupun memperpendek survival dari sel-sel eritrosit maupun progenitor eritrosit. Ini gambar ini adalah yang tadi memperjelas apa yang saya katakan ya. Pada anemi penyakit kronis, infeksi maupun non-infeksi, maka dia akan mengeluarkan zat-zat proinflamasi, liposakarida, ya, dia di dalam sel hepatosit akan mengeluarkan atau merangsang hepatosit untuk memproduksi lebih banyak hepsidin. Ya. Gambar ini adalah yang tadi sudah saya ceritakan. Nanti boleh di-copy. Gejala klinisnya pada anemi penyakit kronis tentu yang pertama adalah gejala anemi, yang kedua gejala penyakit kronisnya. Tadi anemi di dalam vignette yang sebagai contoh tadi, gejala anemi bisa lemas, cepat capek, jantung berdebar, dan sebagainya ya, pingsan, mata gelap ya, berkunang-kunang. Nah, penyakit kronisnya tergantung. Kalau penyakit kronisnya TBC ya batuk, berat badan menurun, batuk darah, keringat malam, dan sesak dan sebagainya ya. Jadinya pada anemi penyakit kronis gejalanya dua, gejala anemia sendiri dan gejala penyakit kronisnya. Sehingga dengan HB yang sama pada anemi penyakit kronis keluhannya lebih berat. Karena apa? Karena dua penyebabnya, anemi dan penyakit kronisnya. Dalam laboratorium untuk dokter umum, anemi penyakit kronis adalah kompetensinya 4 ya. Untuk diagnosis anemi penyakit kronis, yang pertama adalah darah rutin tentunya yang sangat murah
dan merupakan screening yang selalu diperiksa ya. Di dalam darah rutin adik-adik bisa lihat berapa nilai HB ya. Kalau nilai HB-nya rendah atau anemi, langsung lihat ke bawah, yaitu morfologi eritrosit, MCV, MCH, MCHC ya. Pada anemi penyakit kronis adalah normositik, normokrom. Namun di saat anemi penyakit kronis itu lama, yang akhirnya pasiennya juga lama-lama tidak bisa makan, sedikit makan ya, kurus, akhirnya juga nanti overlapping antara anemi penyakit kronis dengan anemi defisiensi besi. Namun di fase awal itu anemi penyakit kronis saja yang ditandai dengan normositik, normokrom. Kadar Fe juga ya, kadar Fe itu bisa normal atau turun atau semakin turun di saat sudah overlapping juga dengan zat besi. Sehingga memang anemi penyakit kronis dengan zat besi ini sangat dekat dan sering kalau di Bangsal itu sebagai diferensial diagnosis, dan untuk memastikan maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu kadar Fe, TIBC, dan ferritin. Itu yang bisa membedakan di samping anamnesis ya. Di samping anamnesis, maka gold standarnya adalah Fe, TIBC, ferritin yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Data ini untuk melihat bagaimana bedanya kalau anemi penyakit kronis dan anemi defisiensi besi ya. Yang paling kalian fokuskan di 3 kotak ini ya. Pada anemi defisiensi besi maka berat ya, aneminya biasanya lebih berat ya. Terus MCV-nya pada anemi defisiensi besi maka MCV-nya itu kecil ya. MCV-nya kecil, kalau penyakit kronis masih dalam batas normal. Oke. Terus kadar serum iron atau kadar Fe pada defisiensi besi maka Fe yang ada di serum itu rendah. Pada anemi penyakit kronis masih dalam batas di ada gangguan ini ya, simpati ya. Karena tidak bisa, saya pakai Excel, pakai tracking HP. Tadi anemi penyakit kronis tadi ya. Jadinya untuk membedakan bahwa ini anemi penyakit kronis atau defisiensi besi yaitu menghitung saturasi transferin ya. Saturasi transferin itu dihitung dari iron serum dibagi TIBC kali 100%. Kalau di bawah 100, di bawah 10 ada yang 10 sampai 15 ya, di bawah 10 maka itulah defisiensi besi. Tapi kalau di atas 15 itu adalah penyakit kronis ya. Menghitung saturasi transferin sangatlah penting di saat kita mau membedakan apakah dia defisiensi besi atau penyakit kronis. Ferritin juga, ferritin pada anemi penyakit kronis didapatkan tinggi. Ferritin adalah bentuk cadangan besi yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kalau pada defisiensi besi, ferritin sangat rendah. Karena apa? Apalagi disimpan ya, karena mau dipakai saja, mau dipakai dalam proses. Ada yang bocor tuh.
untuk proses eritropoiesis saja kurang, apalagi disimpan ya. Jadinya gold standar untuk membedakan penyakit kronis dan anemi defisiensi besi yaitu saturasi transferin sama ferritin ya. Di saat saturasi transferin lebih dari 15 dan ferritinnya tinggi, itulah diagnosisnya penyakit kronis. Tapi kalau saturasi transferin kurang dari 10 dan ferritinnya rendah, itulah anemi defisiensi besi. Ini sama ya. Nah, ini adalah salah satu contoh darah rutin ya. Ini dari bangsal diambil. Di sini bisa terlihat bahwa white blood cell-nya 12.370 yang menandakan leukositosis. HB-nya 4,2 ya, jadinya anemi gravis karena kurang dari 6 dan hematokritnya 17. Sebetulnya normalnya kalau hematokrit itu adalah 3 kali HB ya. Kalau HB-nya 4 berarti hematokritnya sebetulnya 12. Kalau hematokritnya sampai 17 menandakan pasien ini dehidrasi. Apakah karena dia muntah-muntah, apa karena demam ya. Kebetulan ini pasien karena muntah-muntah ya. Karena muntah-muntah sehingga terjadi dehidrasi sehingga hematokritnya 20% lebih tinggi dari hematokrit yang semestinya ya. Ini kalau HB4 seharusnya hematokritnya 12. Nah, tadi karena ini HB-nya cuma 4,2, seperti tadi slide sebelumnya saya katakan bahwa kalau HB-nya rendah langsung lihat morfologinya ya. MCV-nya pasien ini hanya 52,3 ya. Normalnya MCV adalah 80 minimal ya, ini cuma 52,3, MCH-nya adalah 12,9 ya. Jadinya menandakan bahwa anemi pada pasien ini adalah mikrositik hipokrom ya. Salah satu screening awal, inilah gambaran pasien dengan anemi defisiensi besi atau anemi mikrositik hipokrom. Sehingga untuk selanjutnya maka pemeriksaannya kalian minta FE, TIBC dan ferritin. Ini kebetulan untuk membedakan, kalau kalian bisa lihat pasien ini HB-nya 4,9, MCV-nya 103,6 ya. MCH-nya 35,0 ya. Jadinya ini adalah gambaran pasien yang anemi makrositik. Ya. Nah, sehingga bisa saya katakan bahwa dengan darah rutin itu merupakan screening yang bisa kalian mau mengarah kemana. Oh, ternyata ini mikrositik hipokrom. Oh, ini ternyata pasien makrositik. Kalau mikrositik hipokrom, lanjutannya minta laboratorium FE/TIBC ferritin. Kalau makrositik tentunya salah satu penyebab makrositik adalah defisiensi cyanokobalamin atau defisiensi B12. Maka permintaan laboratorium lanjutannya adalah pemeriksaan kadar B12 atau asam folat. Terus ini juga di sini juga ya, ini adalah anemi dengan makrositik ya, MCV-nya 102. Pada ukuran eritrosit yang nggak normal, mikrositik maupun makrositik, maka sel darah merah atau eritrosit itu gampang pecah. Ya, umurnya tidak sampai 3 bulan. Kalau pada pemeriksaan tambahan bisa didapatkan kadar bilirubin yang lebih dari normal. Dan bilirubin apa yang lebih dari normal, direct atau indirect-nya adalah indirect. Ya, indirect artinya bilirubin yang belum terkonjugasi, ya, hemolisis, ya, masih di prehepatik. Ini adalah yang di slide ini adalah gambaran bahwa dia anemi makrositik dan umur eritrositnya tidak bagus, ditandai dengan bilirubin indirect yang tinggi 4,1. Ini juga lanjutannya pada pasien yang tadi yang contoh anemi mikrositik hipokrom, setelah diperiksa zat besinya adalah 11 ya, ferritinnya 6,50 dan TIBC-nya 550. Kalau kalian periksa atau hitung saturasi transferin, pasien ini saturasi transferinnya paling hanya 3, ya, tidak sampai 5.
terus ferritinnya hanya 5,50 ya, 5,5. Ini adalah salah satu contoh FeTIBC ferritinnya atau saturasi transferin yang kurang dari 10 dan ferritinnya rendah yang merupakan diagnosis gold standar pada anemia defisiensi besi. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh ya, ternyata kreatininnya 11,35, walaupun kalau dilihat pasien ini sepertinya ferritinnya tinggi ya, TIBC-nya di atas 15%, tapi pasien ini kreatininnya 11,3 yang menandakan pasien ini menderita penyakit ginjal kronik, sehingga tidak termasuk pada anemia penyakit kronis, tapi diagnosisnya adalah anemia ginjal kronik. Bagaimana tata laksananya pada anemia penyakit kronis? Tentu yang pertama adalah treatment of underlying disease. Penyakit yang mendasari apa? Kalau TBC diobati TBC-nya, kalau kanker diobati kankernya, kalau lupus diterapi lupusnya dan sebagainya. Jadinya yang utama adalah treatment of underlying disease. Yang kedua transfusi. Bagaimana indikasi transfusi? Tadi di awal kuliah ada vignette ya, jadinya transfusi yes ya, baik yang pure anemia penyakit kronis atau yang overlapping antara anemia penyakit kronis dengan anemia defisiensi besi. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa pada anemia penyakit kronis, kalau penyakitnya bertambah berat, pasiennya tidak mau makan, akhirnya terjadi juga defisiensi besi ya, jadinya overlapping antara penyakit kronis dengan defisiensi besi. Dua-duanya mempunyai indikasi transfusi di saat apa? Di saat sudah ada tanda-tanda gangguan hemodinamik seperti pusing, mau jatuh, jantung berdebar, sesak ya. Nah, apalagi disokong atau didukung dengan hasil laboratorium HB-nya yang rendah, maka pasien tersebut berhak untuk mendapatkan transfusi PRC. Bagaimana iron suplemen? Kalian tahu bahwa tadi pada anemia penyakit kronis tertumpuk zat besi yang ditandai dengan ferritin yang tinggi. Maka iron suplemen no ya, kontraindikasi. Karena apa? Kalian akan memperberat penumpukan besi di tubuh. Penumpukan besi di tubuh bukannya hal yang biasa atau normal ya. Karena besi yang bentuk ferritin yang nempel di retikuloendotelial atau makrofag itu bersifat korosif ya. Jadinya racun zat besi yang berlebihan di dalam tubuh itu racun ya. Jadinya tingginya ferritin merupakan indikasi kita berikan obat kelasi besi atau pengikat besi supaya tidak berlebihan ya. Jadinya pada anemia penyakit kronis iron suplemen itu no ya. Nanti udah jadi dokter, makanya tidak semua orang anemia langsung diberikan sulfasferosus. Kalau anemia karena penyakit kronis, maka kalian akan memperberat penumpukan zat besi pada pasiennya ya, enggak boleh. Namun apabila memang overlapping, sudah ada memang bukti defisiensi zat besi yang ditandai dengan saturasi transferin yang kurang dari 10, maka pasien itu boleh diberikan suplemen iron ya. Bagaimana dengan pemberian eritropoietin hormon? Padahal dikatakan tadi ginjalnya baik ya, tapi di slide di gambar saya menjelaskan pada anemia penyakit kronis ginjalnya baik, tapi respon untuk membuat eritropoietin itu terganggu ya. Sehingga pada anemia penyakit kronis itu bisa diberikan eritropoietin bersamaan dengan pemberian iron. Ya, jadinya iron bisa diberikan kalau memang mau diberikan eritropoietin. Sehingga kalau kita memberikan zat besi, kita memberikan eritropoietin, kita memberikan albumin, maka bahan-bahan itu akan segera dipakai untuk proses eritropoiesis yang endpoint-nya meningkatkan nilai hemoglobin. Ya. Apa
Apa itu transfusi darah ya? Transfusi darah tentunya adik-adik ingat ya, memasukkan komponen darah ya, dalam hal ini adalah BRC. Dengan memberikan BRC tentunya cepat mengatasi anemi dengan meningkatkan nilai HB ya. Di sini dikatakan bahwa kalau BRC sekitar 6,5 sampai 8 dan dibarengi dengan gangguan hemodinamik, maka merupakan indikasi diberikannya transfusi BRC ya. Transfusi tentunya dengan meningkatkan nilai HB akan menghilangkan gejala, menghilangkan jantung berdebar, menghilangkan komplikasi penyakit jantung anemi ya, dan pada akhirnya akan meningkatkan overall survival atau harapan hidup pasien itu sendiri ya. Nah, karena kalau tidak ditransfusi akan mengalami kegagalan multi organ ya. Kalau di mana-mana semua organ mengalami iskemi, mengalami hipoksia, tentu akan berakibat fatal, sehingga dengan transfusi akan menurunkan mortalitas. Kekurangan transfusi, kalian tahu bahwa transfusi itu memasukkan darah yang merupakan protein asin bagi pasien ya, sehingga tidak serta-merta semua pasien anemi harus kita berikan transfusi ya, karena transfusi juga ada kekurangannya. Seperti apa? Kita menularkan infeksi ya, walaupun sudah di crossmatch, sudah di screening di PMI, namun kemungkinan menularkan infeksi masih besar ya, baik infeksi yang akut maupun kronis seperti HIV, hepatitis maupun infeksi-infeksi lain yang bisa ditularkan melalui darah. Begitu juga dengan sering memberikan transfusi, ada komplikasinya yang berbentuk hemosiderin ya, hemochromatosis atau hemosiderosis. Apa itu? Penumpukan zat besi di dalam organ yang sudah mengganggu organ tersebut. Contohnya pada penderita talasemia ya, ingat-ingat sedikit, talasemia karena kekurangan rantai globin, hemoglobinnya, eritrositnya gampang pecah sehingga tergantung transfusi pasien itu, maka pada pasien talasemia meninggalnya bukan karena kekurangan darah, tapi karena hemosiderosis, hemochromatosis, multi organ failure yang disebabkan karena penumpukan zat besi ya. Kekurangannya lagi apa? Imunosupresi. Kekurangannya apa? Meningkatnya sensitivitas terhadap human leukosit antigen, karena kalian tahu bahwa PRC itu sebetulnya di dalamnya masih banyak leukositnya, sehingga dengan seringnya menerima leukosit dari luar akan sensitif terhadap human leukosit antigen dari luar. Preparat besi memang masih kontroversial ya, kontroversial, jadinya diberikan zat besi saat memang betul-betul diperlukan, dan itu pun diberikan bersama eritropoietin atau hormon eritropoietin. Jadinya indikasi diberikan zat besi kalau memang sudah ada bukti bahwa anemi penyakit kronis itu overlapping atau disertai dengan anemi defisiensi besi yang ditandai dengan saturasi transferin yang kurang dari 10% dan didapatkan peningkatan hemoglobinnya, atau pasien memang yang diberikan EPO ya. Jadinya kalau cuma EPO saja tidak efektif, kalau diberikan zat besi saja tidak efektif, maka pada anemi penyakit kronis seyogianya diberikan bersamaan antara pemberian EPO atau eritropoietin dengan zat besi. Apa itu eritropoietin? Eritropoietin ada 3 jenis, ada alfa, beta, darbepoietin. Ya. Nah, eritropoietin tentunya kalau kita memberikan eritropoietin sehingga terjadi peningkatan proses eritropoiesis di dalam bone marrow, mengakibatkan penurunan kebutuhan transfusi. Ya. Kalau transfusinya sedikit, komplikasi juga sedikit ya. Kalau AB-nya naik, komplikasi multi organ failure juga turun ya, sehingga meningkatkan kualitas hidup pasien kalian, yaitu pasien apa? Pasien dengan anemi penyakit kronis. Mekanismenya eritropoietin itu menstimulasi uptake besi ya, dan biosintesisnya
di sel-sel progenitor eritrosit. Yang kedua, bekerja berlawanan dengan proses antiproliferasi dari sitokain. Kalian ingat lagi bahwa pada anemia penyakit kronis asal muasalnya karena terjadi peningkatan sitokain atau zat-zat proinflamasi. Dengan diberikannya eritropoietin, di samping dia merangsang proses eritropoiesis, dia juga menghambat aktivitas sitokain yang merugikan pada pasien anemia penyakit kronis. Ya, sebagai ringkasan, anemia penyakit kronis adalah anemia yang disebabkan atau komplikasi dari anemia dari penyakit yang bersifat kronis, baik inflamasi maupun non-inflamasi, atau infeksi maupun non-infeksi dengan patogenesis. Yang pertama, pemendekan usia eritrosit karena adanya hepsidin maupun sitokain, gangguan respon eritropoiesis yang ada di jantung tulang akibat penekanan dari sitokain atau bersama dengan hepsidin, dan defisiensi relatif eritropoietin pada ginjal karena penurunan respon sensitivitas ginjal untuk memproduksi EPO, dan gangguan hemostasis zat besi, yaitu berkurangnya reaktif, ya, menurunnya reaktif zat besi di dalam retikulo endotelium. Nah, terapinya yang pertama tentu underlying disease, ya, treatment of underlying disease. Yang kedua, bisa diberikan transfusi kalau memang ada indikasi, diberikan EPO bersama zat besi di saat pasien itu udah overlapping dengan defisiensi besi dan selesai. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke ada pertanyaan dulu, atau nanti kalau pas di ruangan, semoga ada kasusnya. Yang di Unhas, ya, perhatikan itu pasien saya yang di lantai 4, ya, itu difoto darah rutinnya, ya, sehingga kalian tahu bagaimana anemia penyakit kronis. Kalau belum ada, kita lanjut ke anemia defisiensi besi. Ini juga ada anemia dan ada defisiensi besi, ya. Jadinya dia anemia yang disebabkan karena defisiensi Fe. Ini salah satu vignette juga, seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke UGD dengan keluhan muntah darah. Pusing, jantung berdebar, keluhan ini baru diderita. Namun pusingnya sudah lama. Pasien 3 tahun sebelumnya didiagnosis dengan kanker lambung dan sudah dipotong lambungnya, ya, sudah gastrektomi sebagian, ya, gastrektomi lambungnya dipotong sebagian dan isis 12 jarinya. Jadinya pasien ini pertama dia muntah-muntah, ya, muntah darah, terus jantung berdebar, ya, muntah darahnya baru aja diderita. Namun pasien ini sudah lama, ya, dia menderita kanker lambung sehingga menjalani gastrektomi sebagian, ya, dipotong gasternya dan isis 12 jarinya. HB-nya 6,7, trombositnya 540. Apa yang terjadi pada pasien ini bila melihat keluhan yang sudah lama, ya. Keluhan yang sudah lama apa? Pusingnya sudah lama, ya. Muntah darahnya baru, tapi pusingnya udah lama, ya. Sudah 3 tahun dia menderita sudah gastrektomi, ya, dan usus 12 jarinya dipotong, ya. Apa yang terjadi pada pasien ini melihat keluhan yang sudah lama dan HB-nya yang rendah, ya, 6,7. Apa hubungannya gastrektomi dengan dipotongnya usus 12 jari dan HB? Ada yang bisa jawab? Pak Delia Mutia, apa kira-kira vignette-nya ini? Bisa? Tidak apa-apa salah. Apa?
data saja, misalnya belum analisa, coba apa yang terjadi pada pasien ini bila melihat keluhan yang sudah lamanya, pusing 3 tahun, kanker lambung, ya. Oke, ya. Ya, tadi di slide yang di topik yang sebelumnya saya katakan bahwa usus 12 jari dan lambung itu berperan dalam vitamin absorpsi zat besi. Yang kedua, lambung itu memproduksi faktor intrinsik yang dipakai oleh cyanocobalamin ya untuk dikenali di bilium ya. Itu gunanya lambung dan usus 12 jari. Namun pada vignette ini paling tidak kalian berpikir bahwa terjadi gangguan absorpsi karena lambung dan usus 12 jarinya sudah direseksi atau dipotong. Ya. Absorpsinya terganggu. Ya. Dan pasien ini ada trombositosis reaktif. Jadi apa yang terjadi? HB-nya rendah karena memang absorpsi. Terapi jangka pendeknya apa? Karena sudah jantung berdebar, apalagi ditambah dengan muntah darah, jangka pendeknya ya harus diberikan transfusi. Jangka panjangnya meski dibedakan dulu, pasien harus terdiagnosis dulu dengan baik. Pasien ini sebetulnya aneminya defisiensi besi atau aneminya defisiensi cyanocobalamin atau asam folat. Ya, jadinya itu perlu sampel darah rutin diulang, juga mikrositik, makrositik ya. Nah, udah ya tadi definisi dari anemi, kurangan eritrosit, hemoglobin sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan oksigenasi jaringan dan secara laboratoris ditandai dengan penurunan eritrosit, hemoglobin maupun presentasi hematokrit. Ini adalah batasan-batasannya. Dibilang anemi kalau ibu hamil di trimester pertama kurang dari 11 gram persen ya, karena ibu hamil itu setiap trimester batasan HB-nya itu beda ya. Semakin naik trimesternya batasan limit dari anemi itu berbeda. Derajat anemi dari yang ringan sampai yang grafis ya tadi di slide-slide tadi atau di contoh laboratorium yang ada tadi semua adalah anemia grafis karena ada 4,2 ya 4,6 ya anemia grafis yang kurang dari 6,5. Kalau mengingat kembali apabila adik-adik mendapatkan penderita dengan anemi seperti vignette di atas, maka berpikirnya anemi ini karena kurang produksinya atau kehilangan yang berlebihan atau penghancuran yang berlebihan yang sebelum waktunya ya. Misalnya kalau produksinya yang menurun ya, kalau produksi yang menurun bisa pabriknya yang rusak atau karena defisiensi bahan-bahan untuk pembuat eritrosit seperti hipoalbumin, defisiensi zat besi, defisiensi cyanocobalamin atau defisiensi asam folat. Itu yang menyebabkan itu yang kita minggu lalu pulang dari UNHAS dari rawat itu HB-nya 10. Cuma dalam waktu 1 minggu itu
sudah masuk di IGD dengan HB 3,2 ya. Nah, yang di Wahidin juga atau di rumah sakit lain kalau mau lihat, misalnya belum lihat bagaimana orang anemia hemolitik ya dengan pitsat dan terus ya, itu boleh di Unhas ya lantai 4. Apalagi yang sekarang strategi Unhas harus melihatnya namanya itu mulai. Lagi udah kalau produksi turun bisa karena pabriknya, bisa karena bahan-bahannya yang kurang. Kalau penyebabnya itu tadi ya, kalau berdasarkan morfologi, apakah dia normositik normokrom, apakah mikrositik hipokrom, ataukah anemia makrositik. Nah, sekarang yang kita bahas adalah anemia mikrositik. Salah satu contoh adalah anemia defisiensi besi. Oke, defisiensi besi merupakan jenis anemia yang sering dijumpai di masyarakat, baik anak-anak maupun produktif ya. Kalau anak-anak kebanyakan memang karena inteknya yang kurang atau karena dia suka main di tanah sehingga ada cacing ya di tubuhnya. Kalau pada orang perempuan kebanyakan karena hamil ya. Karena hamil sehingga terjadi defisiensi. Jadinya 16-50% pada laki-laki, 25-48% pada perempuan yang tidak hamil, dan 92% pada wanita hamil kebanyakan adalah defisiensi besi yang dikarenakan oleh intake yang kurang karena hiperemesis, dan yang kedua karena absorpsi terganggu, yang ketiga karena kebutuhan yang meningkat ya, sehingga pada orang hamil di sini dikatakan hampir 92% wanita hamil menderita defisiensi besi. Jadinya pada orang dewasa kok sampai terjadi anemia defisiensi besi bisa karena asupan yang tidak adekuat ya. Nah, karena kompetensinya 4 sampai edukasi, sehingga adik-adik harus tahu zat besi itu banyak terdapat di apa. Misalnya daging merah, sayur-sayuran yang hijau, ya. Nah, sehingga supaya pasien itu asupannya adekuat terhadap asupan besi. Ya. Nggak boleh hanya Indomie aja ya. Makan harus ada sayurnya, harus ada ikannya. Ya, di Makassar itu ikan sangat murah, segar-segar ya, jadinya sangatlah aneh kalau sampai terjadi defisiensi besi kecuali memang orang hamil ya. Kebutuhannya meningkat ya saat hamil, saat menyusui, saat menstruasi ya, bagi perempuan itu kebutuhan meningkat. Makanya di saat menstruasi itu kebanyakan seorang wanita yang menstruasi, proses eritropoiesisnya, cadangan proses eritropoiesis di saat menstruasi itu meningkat ya daripada di waktu-waktu yang tidak menstruasi, maka kebutuhan zat besinya diambil dari cadangan yang ada ya. Nah, ini tugasnya hormon hepcidin. Ya. Kalau hormon hepcidinnya normal, oh dia baru menstruasi. Orang ini baru menstruasi, perlu proses eritropoiesis yang lebih aktif, maka saya keluarkan cadangan zat besi supaya dipakai untuk proses eritropoiesis. Itu normalnya ya. Yang ketiga adalah gangguan absorpsi ya. Gangguan absorpsi zat besi, absorpsinya adalah di 12 jari atau di pyloric gaster ya, sehingga kalau di V-nya tadi sudah gastrectomy, sudah usus 12 jarinya ikut juga terpotong, maka sudah barang tentu terjadi gangguan absorpsi zat besi. Kehilangan darah yang kronis, misalnya orang ambeien ya, hemoroid, ada gastritis erosif atau varises esofagus pada penderita dengan sirosis hepatis ya, itu menyebabkan pasien tersebut kehilangan darah yang sedikit-sedikit ya, kehilangan darah yang kronis, yang pada dasarnya kehilangan yang kronis juga itu kehilangan zat besi, sehingga terjadi anemia defisiensi besi. Ada 3 tahap ya, pada orang defisiensi besi, tidak tiba-tiba langsung defisiensi besi yang absolut ya. Pertama adalah iron depletion ya.
iron depletion ini cadangan zat besinya udah menurun ya, atau tidak ada, tetapi kadar FeS serumnya masih baik. Jadinya yang dimakan itu, yang dimakan zat besi yang ikut dimakan bersama makanan itu masih cukup, masih bisa untuk proses eritropoiesis, tapi tidak ada sisa untuk disimpan, sehingga cadangan besinya udah nggak ada, tapi FeS serumnya masih cukup untuk proses eritropoiesis. Ya. Yang kedua adalah iron deficiency erythropoietin atau iron limited erythropoiesis. Di sini didapatkan suplai besi yang tidak cukup untuk menunjang erythropoiesis. Ya. Jadinya kalau yang iron depletion tadi masih cukup suplai besi ya dari makanan itu masih cukup. Ya, pada pemeriksaan laboratorium untuk yang iron limited erythropoiesis didapatkan kadar FeS0 maupun saturasi transferin yang sudah turun ya, sedangkan TIBC sudah mulai meningkat. Tahap ketiga adalah iron deficiency anemia yang absolut keadaan ini merupakan stadium lanjut dari yang kedua tadi ya. Ditandai dengan cadangan besi yang sudah tidak ada, kadar FeS serum yang sudah rendah, saturasi transferin rendah, kadar Hb rendah maupun hematokrit juga sudah rendah. Ini adalah fisiologinya ya, kalau misalnya makan daging di dalam usus 12 jari baik bentuk vero maupun veri nanti akan berikatan di epitel reseptor aktif yang ada di usus 12 jari ya, dia akan berikatan terus masuk, terus dia menuju kapiler ya. Nah, udah menuju kapiler ya, maka akan dilepas itu ya. Akan dilepas dan dia akan ditangkap oleh apa? Ditangkap oleh protein yang spesifik namanya transferin. Ya. Ini yang kayak ini ya. Yang ungu ini adalah satu transferin, dia diikat oleh transferin menuju organ-organ yang membutuhkan. Organ-organ yang membutuhkan apa? Organ-organ yang membutuhkan yang utama tentunya bone marrow untuk proses eritropoiesis. Dia akan ke mukosa ya untuk regenerasi mukosa. Dia akan ke tulang untuk regenerasi tulang, dan sisanya kalau sudah dibutuhkan oleh organ-organ yang membutuhkan, sisanya disimpan di retikuloendotelial, misalnya di liver atau di lien ya, di retikuloendotelial. Ini masih sama. Diagnosisnya sama seperti penyakit lain, harus anamnesisnya yang kuat ya. Dokter itu seperti apa ya? Dokter itu seperti penyidik ya. Kalau di hukum, kalau di bagian hukum itu seperti penyidik, jadinya harus anamnesis, tanya sana sini ya. Habis gitu ditambah dengan pemeriksaan fisik, dan yang terakhir bisa dipastikan dengan pemeriksaan penunjang ya. Jadinya ada nggak riwayat pendarahan ya, ada nggak riwayat pendarahan kronis ya, bagaimana intake-nya. Makan saya banyak, jangan terus makan banyak, jangan. Makannya apa saja ya, lauknya apa, sehari berapa kali ya. Kalau makan dibarengin apa, misalnya kalau makan selalu terus minum teh misalnya ya, karena teh itu ada tanin di dalamnya yang dia akan mengikat zat besi sebelum terabsorpsi di usus 12 jari atau di lambung ya. Apakah dia kalau habis makan selalu makan buah misalnya ya, karena apa? Buah itu mengandung vitamin C yang membantu absorpsi zat besi ya. Artinya kalau anamnesis nggak cuman makannya bagaimana Bu? Biasa, ditulis biasa ya, tidak ya. Itulah namanya anamnesis terpimpin. Jadi pendengar yang baik, tapi harus jadi penanya juga ya. Jangan semua ditulis diam tanpa klarifikasi ya. Makannya banyak Bu, banyak.
Sehari berapa kali Bu? 3 kali. Wah sudah makan banyak ya. Padahal apa yang dimakan ya? Jadinya anamnesis harus bagus ya, penyakit-penyakit sebelumnya ada enggak ya? Ini untuk data. Ada enggak penyakit yang sebelumnya itu ini mengganggu absorpsi atau yang lain ya? Atau obat-obatan ya, obat-obatan juga ada yang mengganggu absorpsi zat besi. Atau penyakit-penyakit lain misalnya tadi di vinyet gastrektomi, colitis atau kordisis ya, itu juga adalah penyakit-penyakit yang mengganggu absorpsi zat besi. Gejala dan tanda semua anemi sama ya, cepat capek, jantung berdebar, sesak ya, kayak mau pingsan ya. Namun selalu ada tambahan di belakang anemi. Misalnya kalau tadi anemi penyakit kronis ditambah gejala anemi penyakit kronis. Nah, kalau ini anemi defisiensi besi maka ditambah gejala-gejala akibat defisiensi besi ya. Kalau tadi di fisiologi, kalau sudah terikat oleh transferin, terus diikat ke organ yang membutuhkan, salah satunya adalah tulang ya. Tulang yang gampang dilihat di tubuh kita adalah kuku ya. Kalau kukunya terjadi defisiensi besi, maka kukunya tidak mulus, tidak cantik ya, tapi kukunya berkelok-kelok. Kuku yang normal adalah cembung, kalau kuku yang defisiensi besi cekung ya, maka dibilang spunail ya atau kuku sendok. Nah, itu adalah akibat dari defisiensi besi. Itu juga tadi yang dibilang bahwa selain sumsum tulang juga mukosa ya. Mukosa yang gampang dilihat adalah mukosa mulut, mukosa lidah. Kalau pada defisiensi besi maka ada gambaran atrofi papil lidah. Ya. Kalian bisa lihat lidahnya temanmu ya, papil-papilnya banyak ya pada defisiensi besi, halus ya, tipis nggak ada papil-papilnya ya, atrofi papil lidah. Stomatitis ya, luka-luka di mukosa mulutnya, disfagi ya, karena mukosa mulut maupun mukosa gastrointestinal itu mengalami kerusakan, terjadi sakit menelan ya, atrofi mukosa gaster, pika ya, karena besi juga dipakai untuk regenerasi otak ya, sehingga terjadi gangguan psikologis ya, pika. Jadinya dia suka makan makanan yang nggak biasa dimakan ya, suka makan beras ya, suka makan tanah liat, sabun ya. Tadi sudah ya, ini slide ini saya ulang ini. HB-nya adalah anemia gravis dengan gambaran mikrositik hipokrom ya. Sehingga dari sini bisa mencurigai bahwa pasien adalah anemia defisiensi besi. Ya, jadinya kalau sudah anamnesis, pemeriksaan fisik, mintalah pemeriksaan penunjang laboratorium berupa pertama adalah darah rutin ya. Ini adalah hampir setiap orang masuk rumah sakit langsung diperiksa ini darah rutinnya. Kalau memang dia anemia mikrositik hipokrom, maka dilanjut minta hapusan darah tepi ya, di hapusan darah tepi eritrositnya bisa dilihat mikrositik hipokrom, ada juga sedikit anisositosis poikilositosis. Di samping ukuran eritrositnya kecil-kecil, masih ada eritrosit yang ukurannya tidak sama ya, ada yang kecil-kecil, ada yang kurang atau agak besar ya, anisositosis poikilositosis. Ini adalah menggambarkan bahwa eritrosit itu gampang pecah. Di slide sebelumnya tadi saya katakan bahwa kalau ukuran eritrosit itu kecil dari normal atau lebih besar dari normal, sama saja menyebabkan ukuran eritrosit itu tidak normal atau pecah sebelum waktunya. Ya. Terus dapat
temukan hipereosinofilia ya. Nah, hipereosinofilia ini juga bisa dilihat dari darah rutin. Ini ya eosinofilnya pada pasien ini hanya 1,5 ya, jadinya normal. Kenapa penting pada anemia defisiensi besi dilihat eosinofilnya? Karena eosinofilia merupakan salah satu tanda ya pasien itu ada kecacingan ya. Hipereosinofilia nggak cuma kecacingan, orang asma juga hipereosinofilia ya. Namun paling tidak pada anemia defisiensi besi yang kita curiga jangan-jangan ada cacingnya karena dari anamnesis pekerjaannya itu Pak Tani ya, sering ditambah, maka kalau hipereosinofilia langsung pikiran kita jangan-jangan defisiensi besinya karena ada cacing ya. Yang selanjutnya adalah retikulosit ya. Retikulosit adalah calon dari eritrosit. Kalau kalian nanti di laboratorium bahwa perkembangan eritrosit itu dari normoblas sampai retikulosit itu adalah masih berinti ya. Setelah retikulosit itu eritrositnya pecah dan hilang, maka eritrosit yang matang sudah tidak ada intinya. Pada anemia defisiensi besi maka juga ditandai dengan retikulosit yang turun. Retikulosit pada kasus anemi mempunyai fungsi banyak. Yang pertama untuk diagnosis. Yang kedua untuk monitor apakah terapi yang kita berikan itu ada manfaatnya. Ya, karena retikulosit ini cepat naiknya kalau memang anemia defisiensi besi, terus adik-adik memberikan suplemen besi, maka 1 minggu saja sudah terjadi peningkatan dari retikulosit basal sebelum diberikan terapi, 1 minggu sudah ada peningkatan. Kalau mau lihat peningkatan HB, maka masih menunggu 1-2 bulan sampai 3 bulan ya untuk melihat respon terapi. Sehingga dengan pemeriksaan retikulosit kita dapat info bahwa terapi yang kita berikan ada manfaatnya. Kalau kita darah rutin dan hapusan darah tinggi, maka kalau pasti bahwa ini adalah bukan pasti ya, sangat curiga anemia defisiensi besi, maka selanjutnya diperiksa FTP-IBC saturasi dan ferritinnya. Artinya tadi sudah dijelaskan kalau defisiensi besi saturasi transferin kurang dari 10 dan ferritinnya tinggi. Di sini ada yang bilang kurang dari 15. Tergantung dari laboratorium. Jadi antara 10 sampai 15. Pemeriksaan feses digunakan untuk apa? Kalau memang kita curigai bahwa aneminya misalnya karena hemoroid atau karena keganasan kolon ya, sehingga periksa apakah namanya acute bleeding atau perdarahan yang tersembunyi. Dengan meriksa feses kita bisa lihat ada nggak eritrositnya. Normalnya feses tidak ada eritrositnya. Tadi sudah ya, slide ini diulang lagi bahwa saturasi transferin pasien ini tidak ada 5, hanya 3, sekian dan ferritinnya juga rendah. Ini adalah diagnosis pasti bahwa pasien ini defisiensi zat besi. Terapinya defisiensi besi ya tergantung dari penyebabnya. Kalau memang penyebabnya bukan karena gangguan absorpsi, maka adik-adik bisa memberikan zat besi per orang. Tapi kalau penyebabnya adalah gangguan, ya tergantung penyebabnya. Dan tergantung lagi penyebabnya bisa disembuhkan enggak. Kalau pas ada gastrektomi atau reseksi usus 12 jari, maka sudah mulai awal udah edukasi ke pasien bahwa akan selamanya akan mendapatkan suplemen besi yang berbentuk intravena. Begitu. Jadinya tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya memang bisa diobati, harus diobati. Misalnya ternyata memang ada cacingnya, misalnya, maka harus cepat diberikan obat cacing. Ya. Jadinya
bisa terapi oral atau parenteral ya. Kalau yang oral banyak macam, ada sulfaspirusus ya, khususnya 3x200. Pemberiannya 2x2, pemberiannya sulfaspirusus 2x200 dan memberikan absorpsi besi 50 mg per hari yang dapat meningkatkan eritropoiesis 2-3 kali. Terapinya ini bisa 3-6 bulan dengan evaluasi yang paling cepat dengan pemeriksaan retikulosit ya. Dosis pemeliharaan kalau sudah tercapai artinya apa? Retikulositnya yang normalnya 2,5 udah tercapai atau HB-nya udah tercapai, maka dosis pemeliharaan 100-200 mg ya. Dan lebih bagus dalam pemberiannya dengan buah ya atau suplemen vitamin C. Di sini berbagai macam ya, ada sulfaspirusus, fumarat, laktat dan suksinat. Transfusi jarang diperlukan apabila terjadi penurunan HB yang disertai dengan gangguan hemodinamik ya, atau pada orang hamil ya, maka karena diperlukan untuk perkembangan janinnya, maka pada orang hamil biasanya lebih cepat kita memberikan transfusi atau menaikkan HB dengan berbagai cara. Tadi sudah saya katakan bahwa respon terapi pada pasien anemi yang diberikan transfusi ya, transfusi zat besi, asam folat, atau cyanocobalamin apa saja, maka respon yang pertama dengan pemeriksaan retikulosit bisa diperiksa mulai minggu pertama ya. Nah, untuk lihat HB memang perlu yang lebih lama ya, mungkin jadinya 2 bulan ya, itu baru bisa dilihat peningkatan HB. Sehingga retikulosit mempunyai, saya ulang lagi, retikulosit mempunyai fungsi yang bermacam-macam, mulai dari diagnostik maupun berguna untuk melihat respon terapi. Edukasi tentunya penting ya pada anemia defisiensi besi, penyakit kronik karena merupakan kompetensi 4 ya. Ya tentunya higien ya, kalau memang cacingan ya dari anamnesis, kalau ke jamba kalau ke mana itu, ke ladang, ke sawah tidak pakai sepatu yang hitam itu, sepatu plastik yang panjang, maka harus pakai alas kaki supaya tidak dimasukin cacing. Penyuluhan gizi juga mendorong konsumsi makanan ya, yang tentunya kalau makan nggak cuma kuantitas tapi kualitas yang mengandung asupan gizi yang cukup. Mungkin itu dari 2 topik ya. Saya usahain nanti di Bangsal, saya usahakan untuk ketemu untuk anemia defisiensi besi, penyakit kronis ya, karena memang banyak kasusnya. Nanti kalau udah ketemu pasiennya diskusi lebih enak ya. Ini kuliah ini untuk mengantarkan aja supaya nanti kalau kalian anamnesis pasien yang curiga defisiensi besi atau penyakit kronis, ada modal untuk anamnesis ya, karena anamnesis itu bukan hal yang gampang, harus punya ilmu yang cukup sehingga anamnesisnya bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin itu dulu dari saya ya nak. Saya ada online lagi. Nanti kita ketemu lagi di Bangsal ya. Saat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya, ya. Terima kasih banyak, Dok. Di Bangsal ya.